Salah satu alutsista yang dikerahkan dalam serangan Amerika Serikat ke Iran adalah pesawat tanpa awak atau drone MQ-9 Reaper. Namun, banyak dari drone tersebut berjatuhan ditembak oleh sistem pertahanan udara Iran. Saat video ini dibuat, Iran dilaporkan telah berhasil menembak jatuh 24 drone serang MQ-9 Reaper. Tetapi, tentu tidak bisa disimpulkan bahwa drone ini menjadi tidak berguna. Di samping yang ditembak jatuh, MQ-9 Reaper juga telah berhasil menghancurkan berbagai aset strategis milik Iran, misalnya peluncur rudal balistik dan sistem pertahanan udara. Manfaat utama penggunaan drone ini adalah meniadakan risiko nyawa pilot jika ditembak jatuh. Dengan tanpa kekhawatiran kehilangan pilot, drone ini bisa digunakan menyerang musuh dari jarak relatif dekat sehingga serangannya lebih presisi. Dalam video ini, kita berkesempatan melihat dari dekat sosok Reaper atau pencabut nyawa ini. Mari kita lihat secara detail bagian-bagian dari drone ini. Pertama, kita bahas nama drone ini, MQ-9 Reaper. Pesawat tanpa awak di militer Amerika dinamai dengan kode huruf Q, sedangkan kode huruf M di depan berarti multi-mission. Pesawat ini bisa melakukan beragam misi baik sebagai drone intai maupun serang. MQ-9 dikembangkan berbasis MQ-1 Predator. Awalnya disebut sebagai Predator B. Nama Reaper secara harfiah adalah penuai atau pemanen. Dalam konteks ini adalah Grim Reaper yang di budaya barat merupakan personifikasi dari kematian atau semacam malaikat pencabut nyawa. Kita lihat dari bagian depan. Pada bagian depan, di bagian atas terlihat menonjol atau membesar. Bentuk ini untuk mengakomodasi piringan satelit di dalamnya. Jadi, di dalam tonjolan ini terdapat piringan satelit yang berfungsi sebagai antena untuk memancarkan dan menerima sinyal ke satelit. Dengan terhubung ke satelit, memungkinkan drone ini dikontrol dari jarak sangat jauh, bahkan dari belahan bumi lain. Drone yang terbang di Timur Tengah bisa saja dikendalikan dari Texas, Amerika Serikat. Tanpa satelit, jangkauan kendali akan sangat terbatas. Drone, misalnya Bayraktar TB2 yang mengandalkan komunikasi line of sight, hanya memiliki jangkauan komunikasi maksimal 300 km dari pusat kendali di darat. Di dalam ruang ini, juga terdapat perangkat GPS, radar untuk menjajak kontur dan objek di darat, serta berbagai perangkat elektronik lainnya. Kemudian, di bagian bawah, terdapat turret elektrooptikal. Reaper ini menggunakan turret AN-DI1 MTSB buatan RTX atau Raytheon. Ini disebut sebagai Multispectral Targeting System. Sensor elektrooptikal tersebut berisi kamera infrared dan TV atau cahaya tampak, laser penanda target, dan laser rangefinder. Ini merupakan indera utama dari drone tersebut. Kemudian, di sini ada beberapa bagian. Panel yang terbuka ini merupakan akses untuk colokan ground power unit. Saat di darat, suplai kelistrikan eksternal misalnya untuk menyalakan mesin disalurkan dari sini. Kemudian, ada perangkat transponder yang juga berisi IFF dan SIF, Identification Friend or Foe, dan Selective Identification Feature. Kita juga bisa melihat secara detail roda depan dari drone ini. Ban yang digunakan adalah Aero Classic. Harga ban ini sekitar 4,5 juta rupiah. Di bagian atas terdapat antena C-band. Ini digunakan untuk komunikasi dengan ground control secara line of sight. Jadi, komunikasi langsung tanpa perantara satelit. Untuk meningkatkan jarak dan durasi terbang, Reaper bisa membawa tangki eksternal berkapasitas 450 kg. Dengan bahan bakar penuh dan 2 tangki eksternal, bisa terbang sampai 42 jam. Tetapi, jika muatannya diganti full senjata, durasi terbangnya hanya 14 jam. Di belakang, terdapat mesin pendorong dari drone ini. MQ-9 Reaper menggunakan mesin turboprop Honeywell TPE 331 dengan daya 900 tenaga kuda. Mesin ini
Menggerakkan propeller dengan konfigurasi 4 bilah. Konfigurasi 4 bilah ini digunakan untuk varian extended range dengan payload yang lebih berat. Standarnya, MQ-9 Reaper menggunakan 3 bilah baling-baling untuk efisiensi bahan bakar. Dari tulisan di ekornya, kita bisa mengetahui drone ini adalah milik Squadron Intai ke-319 atau 319 Expeditionary Reconnaissance Squadron. Skuadron tersebut berbasis di Pangkalan Udara Kadena yang berada di Jepang. Lubang bulat di bagian bawah ini adalah tempat untuk mengisi bahan bakar. Jadi, bahan bakar diisikan dari lubang ini. Roda pendarat, baik depan maupun belakang, bisa dilipat saat terbang. MQ-9 Reaper memiliki panjang sayap masing-masing 9,5 meter. Rentang sayap dari ujung ke ujung adalah 20 meter. Di ujung sayap ini, kita bisa melihat ada lampu navigasi. Yang ini akan menyala merah karena berada di ujung sayap kiri. Perbedaan paling mencolok dengan MQ-1 Predator adalah bentuk ekornya. Ekor Reaper berbentuk huruf V, sedangkan Predator berbentuk V terbalik. MQ-9 Reaper bisa membawa muatan eksternal 1,4 ton. Ini adalah kapasitas masing-masing hardpoint di bawah sayap. Pilihan senjata yang bisa dibawa, misalnya 8 rudal Hellfire atau kombinasi 4 rudal Hellfire dan 2 bom PVW. Itulah penampakan dari dekat drone serang MQ-9 Reaper. Sampai jumpa.